Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Marisma Semarang, jurusan PAI, untuk kampus Demak, Brabu dan Purwodadi. Kuliah Tafsir Tarbawi, tafsir ayat-ayat pendidikan. Pada kesempatan ini akan berbicara tentang komponen-komponen pendidikan. Konten itu, materi itu berangkat dari surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Secara lengkap ayat dan terjemahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
Dan kamu perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan itulah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lemahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Saudara-saudara, para mahasiswa, bahwa dalam surah Luqman ayat 13-19 berisi tentang komponen pendidikan. Komponen yang pertama adalah komponen pendidik.
dalam hal ini adalah Luqman Al-Hakim. Nama lengkapnya adalah Luqman bin Farhur bin Nakhur bin Tarikh. Luqman merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Beliau anak laki-laki saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Usianya panjang, umurnya panjang, mencapai 1000 tahun, hingga menjumpai Nabi Dawud alaihissalam. Luqman merupakan mufti besar Bani Israel. Ketika Nabi Dawud diangkat menjadi nabi, Luqman tinggalkan jabatan mufti itu, kemudian menjadi murid Nabi Dawud. Komponen kedua yaitu komponen anak didik. Dalam hal ini adalah anaknya Luqman. Nama lengkapnya Saron, Wakila Maskam, Wakila An'am. Kana ibnuhu wa imra'atuhu kafiraini fama zala ya'idhuhuma hatta aslama. Konon anaknya Luqman dan istrinya keduanya orang-orang kafir, tetapi tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Luqman menasihati keduanya, hingga akhirnya keduanya, anaknya Luqman maupun istrinya, masuk Islam. Saudara para mahasiswa, menurut suatu riwayat, Luqman memiliki anak yang susah diatur, nakal dan banyak menentang. Kemudian Luqman sering ngajak anaknya melihat orang yang sakit, orang yang payah, orang yang meninggal dunia. Dari penglihatannya diharapkan timbul kesadaran anaknya bahwa betapapun orang pada saatnya akan sakit, orang akan meninggal dunia. Diharapkan anaknya sadar, insaf, rendah hati, patuh, tunduk, ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, komponen pendidikan yang ketiga adalah komponen materi atau komponen kurikulum. Dari ayat itu juga dijelaskan bahwa nasihat Luqman itu berjumlah 12.000 bab, berisi tentang hikmah. Apa itu hikmah? Al-ilmu wal amal. Yang dimaksud hikmah adalah ilmu dan amal. Wakila al-ma'rifatu wal amanatu. Yang dimaksud hikmah adalah pengetahuan dan amanah. Wakila
hikmatullah nurun fil qalbi, cahaya yang meresap dalam hati sanubari. Dari 12.000 bab nasihat diberikan oleh Luqman, ini ada beberapa yang termaktub dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Materi kurikulum, materi pendidikan yang ada pada ayat ini diantaranya yang pertama tentang keimanan, akidah yang kokoh, menjauhi perbuatan syirik. Berikutnya dalam ayat itu dijelaskan juga akhlak yang mulia, yang intinya memuliakan kedua orang tuanya. Pada ayat itu juga dijelaskan tentang, diperintahkan tentang untuk mendirikan sholat, juga diperintahkan untuk berbuat yang baik, menjauhi perbuatan yang mungkar. Pada itu juga dijelaskan sikap tabah, tidak sombongkan diri, dan bersikap rendah hati. Itu kurang lebih inti yang ada pada surah Luqman ayat 13 sampai 19. Kepada para mahasiswa dipersilakan untuk tinjau kembali untuk mengembangkan lagi surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Selanjutnya komponen lingkungan. Kalau yang pertama dari pendidik, siapa yang menjadi pendidik adalah Luqman. Yang kedua adalah didik atau murid. Dalam kisah ini adalah anak Luqman Al-Hakim. Yang ketiga tadi adalah komponen materi atau kurikulum yang berisi sesuai dengan apa yang terdapat dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Yang keempat berisi tentang lingkungan, bahwa kegiatan pendidikan dalam ayat ini berlangsung dalam lingkungan keluarga, antara orang tua kepada anak, antara Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya lingkungan yang membentuk anak kurang lebih ada 3. Satu, lingkungan keluarga. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Dalam hal ini Luqman mendidik anaknya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ini merupakan pelimpahan wewenang dari orang tua kepada pihak sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan yang ada di masyarakat. Baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat akan membentuk watak, karakter, tabiat daripada anak didik itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah komponen metode. Dalam hal ini Luqman menggunakan metode ceramah, metode mau'idhah, dan juga perintah. Kenapa pakai metode? At-thariqatu
ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal mudarrisu ahammu minat thariqati. Dan guru itu lebih penting daripada metode. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menguasai materi penting, memakai metode yang tepat juga akan lebih penting. Oleh karena itu, keduanya patut kita terapkan sesuai dengan materi masing-masing. Saudara, demikianlah komponen pendidikan yang ada pada surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Komponen itu secara ringkas: satu, komponen pendidik. Siapa dalam kasus ini adalah Luqman Al-Hakim. Yang kedua, komponen anak didik. Dalam hal ini adalah anaknya Luqman sendiri. Yang ketiga, komponen materi atau kurikulum, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak secara tuntas, dapat dilihat pada isi ayat di atas. Kemudian komponen lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini, dalam ayat ini, lingkungan dalam ini, lingkungan pendidikan dalam adalah dalam lingkungan keluarga. Yang kelima, komponen metode. Kelima hal inilah yang amat penting dalam dunia pendidikan, dan komponen inilah yang tersebut dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat ke-19. Saudara para mahasiswa, demikianlah kurang lebih kuliah tafsir Nabawi semester 4 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Semarang untuk Demak, Blabu, dan Kampus Purwodadi. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Silahkan untuk dibaca kembali, silahkan untuk didalami kembali. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.